Halo peternak, bertemu lagi di channelnya Presiden Ceker. Di video kali ini saya ingin membandingkan dua alat tempur kita sebagai seorang penetas telur, yaitu yang pertama adalah termostat kapsul dan yang kedua adalah termostat digital. Bagaimana kelemahan dan kekurangan dari dua alat ini? Simak terus video saya. Oke teman-teman, sebelumnya dengan adanya wabah COVID-19 yang saat ini merebak di Indonesia, itu juga berimbas kepada alat-alat yang memang selama ini saya datangkan langsung dari negeri tirai bambu, terutama di Republik Rakyat Tiongkok sana. Jadi ini sebetulnya alat yang saya impor langsung dari RRT ya, dan karena saat ini sedang dalam kondisi yang seperti ini, maka alat ini sudah stoknya mulai berkurang, terutama di gudang Presiden Ceker sendiri. Jadi kalau tidak salah, alat ini hanya tinggal tersisa 10 piece saja di gudang Presiden Ceker. Maka untuk itu kita harus bisa menggunakan planning kedua atau menggunakan cara lain agar mesin tetas kita atau yang baru mau mencoba menetaskan itu bisa tetap berjalan dengan normal dan semestinya sesuai dengan tujuan kita bersama. Nah, di sini saya perkenalkan bagi yang belum kenal, ini ada salah satu termostat kapsul yang lumayan melegenda ya di kalangan para penetas ayam. Ini produk dalam negeri dan hak ciptanya sudah dilindungi undang-undang dan nomor registrasinya juga nanti akan kita bahas, tonton terus. Oke ya teman-teman semuanya, yang pertama termostat digital ini kelebihannya sudah jelas, saya sampaikan dulu ya. Kelebihan yang pertama dari termostat digital ini adalah ada angka pasti yang muncul di layar, jadi layar LCD di sini ya, yang menunjukkan berapa suhu yang real saat itu sedang ada di dalam mesin tetas. Jadi ini ada suhu real yang tertulis di sini. Kalau teman-teman menggunakan termostat digital, itu yang pertama. Nah yang kedua, kelebihan dari termostat ini adalah adanya settingan suhu yang pasti, di mana ini ada tombol, dua tombol ini untuk mengatur suhu yang pasti, di angka berapa dia mati dan di angka berapa dia menyala. Lalu keunggulan yang ketiga, bentuknya yang mini, simple, itu membuat termostat ini juga mudah sekali digunakan serta mudah sekali dirangkai. Adapun kekurangan dari termostat ini, itu yang pertama, kita bongkar ya. Kekurangannya, jika berbicara kelebihan, itu tadi yang saya sampaikan ya, ada 3. Namun kekurangannya juga ternyata ada juga. Kekurangannya adalah sensornya itu hanya di ujung sini ya, sensornya. Sensor suhunya itu ada di ujung sini, dan sensornya itu terkadang itu mudah sekali lepas ininya, dan juga sensor ini itu hanya terpaku dalam satu wilayah saja. Jadi seumpamanya ini disimpan di pojok ruangan, maka dia hanya akan mendeteksi di ruangan tersebut, di pojok ruangan itu saja. Nah, lalu kelemahan yang kedua dari termostat ini itu adalah gampang sekali rusak. Namun di beberapa kasus, beberapa pengalaman saya, dulu awal-awal saya pernah menggunakan termostat ini itu 1 bulan rusak. Lalu pernah ada yang satu colok, satu kali sambungkan ke listrik itu langsung rusak, meledak juga pernah ada. Nah, tapi beberapa bulan kemudian saya coba lagi, dan sampai sekarang sudah ada yang hampir setahun lebih itu tidak ada kerusakan. Jadi tergantung pemakaiannya juga.
Dan juga hati-hati buat teman-teman jika teman-teman membeli termostat yang jenis ini ya, dengan model ini W3001, itu ada dua varian. Yang pertama dengan arus AC dan yang kedua dengan arus DC. Jika teman-teman salah beli, maka resikonya adalah terjadi korsleting listrik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, jika ada yang mau ditanyakan tentang termostat XH W3001 ini, bisa isi di kolom komentar. Lalu kita akan coba buka termostat kapsul yang ini ya. Nah, kelebihan dari termostat kapsul ini, itu yang pertama adalah jika tadi termostat digital itu mudah sekali rusak atau gampang rusak, termostat kapsul ini usianya bisa cukup lama ya. Pertama, ini terbuat dari besi ya. Lalu ini ada pematik ya untuk mematikan lampu. Jadi sistemnya itu, polanya itu ini dimasukkan. Nah, ketika suhu ruangan panas, maka si kapsulnya ini akan mengembang dan mematikan ini ya, mematikan arus listrik. Maka lampu kan otomatis akan mati. Namun jika suhu mulai turun, dia akan kembali menyusut dan pematik ini akan turun dan akan menyalakan lampu kembali. Itu sistem kerjanya dulu. Kelebihannya, saya ulangi lagi ya. Kelebihannya itu termostat digital ini itu tahan lama, awet, dan pengalaman saya itu sudah ada yang 2 tahun dan belum pernah rusak. Kelebihannya itu. Kekurangannya apa ya? Oke, jika berbicara kekurangan, memang termostat ini lumayan banyak kekurangannya ya. Pertama, kekurangannya itu harganya lumayan mahal. Namun jika berbicara kualitas, tidak jauh berbeda sebetulnya dengan termostat kapsul. Ini berbicara tentang kenyamanan dan kemudahan serta good looking ya, enak dipandang dan tidaknya gitu loh. Jadi ini lebih menang, tapi ini menang di kualitas dan menang di daya tahan. Sebetulnya bisa dikatakan sama, cuma saya lebih nyaman yang ini karena ini ada angkanya. Kalau ini tidak ada. Jadi kekurangan yang pertama itu ini tidak ada angka digitalnya yang tampil di layar. Jadi harus disetting, diputer-puter ininya, disamakan dengan termometer kayu. Tuh. Lalu yang kedua, kelemahan dari termostat kapsul ini itu adalah di sini. Nah, di pematik ini yang sering ketika arus itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun di listrik itu. Maka yang sering leleh itu adalah bagian yang ini. Apa sih namanya ya? Kalau saya sih seringnya nyebutnya pematik. Karena suaranya tik-tik tuh. Di suaranya itu tik 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 kayak pematik. Tuh kekurangannya dari termostat kapsul jenis ini. Ada beberapa termostat kapsul, cuma yang paling saya rekomendasikan adalah termostat kapsul yang modelnya seperti ini dan juga ininya adalah besi. Di samping harganya memang lebih mahal sedikit, tapi kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sudah saya buktikan selama 2 tahun tidak ada kerusakan. Oke, itu saja dulu mungkin video saya pada kesempatan siang hari ini untuk perbandingan antara termostat kapsul dan termostat digital. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa tekan tombol di sini set subscribe-nya. Terima kasih, saya Presiden Ceker. Dadah.
Salam ceker.